Di balik bunyi mesin jahit yang meraung, Hajjah Safira berjuang menjaga keluarganya dari kelaparan dan hutang yang mencekik. Namun, ketika doa tak kunjung memberi jalan dan Hajjah Safira menerima tawaran jalan keluar yang menuntut pengorbanan tak wajar, menghimpun anak-anak dalam pesantren sebagai pengganti kekayaan. Benarkah doa bisa dijawab dengan tumbal? Dan saat setiap doa anak yatim yang hilang berubah menjadi jeritan yang menghantui malam-malam Hajjah Safira. Sampai kapan ia bisa menutupi kebenaran yang perlahan menuntut balas? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Suara mesin jahit berderit pelan di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Jawa Timur. Malam itu, lampu neon satu-satunya menggantung redup di ruang depan yang sekaligus difungsikan sebagai bengkel konveksi. Safira, kain ini tinggal 3 gulung lagi. Kalau kita nggak bisa jual cepat, aku nggak tahu gimana bayar cicilan minggu depan, ujar Rahman, suaminya, sambil menahan batuk yang tak kunjung sembuh. Hajjah Safira, perempuan paruh baya dengan wajah tegas namun penuh lelah, berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tangannya masih memegang gunting besar yang biasa ia gunakan untuk memotong pola gamis. Ia menatap suaminya dengan sorot cemas. Kita pasti bisa, Bang. Aku akan coba titipkan baju ini ke kios Pak Sam'an di pasar. Katanya dia mau bantu jualkan, jawab Hajjah Safira, mencoba menenangkan meski hatinya gelisah. Suara anak-anak mereka terdengar dari ruang tengah. Lina, si sulung, sedang mengajari adik-adiknya membaca. Sekolah mereka butuh banyak biaya, dan Hajjah Safira tahu anak-anaknya punya cita-cita besar. Tapi, kenyataan tidak seindah doa-doa mereka. Usaha konveksi yang dulu sempat lancar kini terseok-seok. Banyak pesaing baru muncul, harga bahan naik, sedangkan pelanggan semakin pintar menawar. Pesanan yang masuk jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Hajjah Safira mendatangi pasar. Ia membawa seikat baju muslim yang dijahitnya semalaman. Ia mendekati kios Pak Sam'an. Assalamualaikum Pak Sam'an. Ini baju yang kemarin saya janjikan. Kalau bisa dititip jual, insya Allah saya kasih komisi lebih. Pak Sam'an menatap baju-baju itu sebentar, lalu menghela napas. Hajjah Safira, aku nggak enak ngomong, tapi sekarang banyak pedagang dari kota yang masukin barang. Modelnya lebih baru, harganya lebih murah. Kalau bajumu dititipkan, takutnya nggak laku. Wajah Hajjah Safira langsung pucat. Tangannya gemetar saat ia menurunkan buntalan kain dari pundaknya. Jadi, nggak bisa Pak. Pak Sam'an menggeleng. Bukan aku nggak mau bantu, tapi orang sekarang lebih suka barang pabrikan. Maafkan aku, Hajjah Safira hanya bisa tersenyum getir. Dengan langkah gontai, ia kembali ke rumah. Setibanya di sana, ia mendapati suaminya terbaring dengan wajah pucat. Anak-anak menatap ibunya penuh tanya. Umi, uang sekolah besok bagaimana? Tanya Lina lirih. Air mata Hajjah Safira menetes tanpa bisa ditahan. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah, apa jalan hidupku hanya sampai di sini? Bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargaku? Malam itu, Hajjah Safira duduk lama di sajadah. Suaminya tidur dengan batuk yang makin parah. Anak-anak sudah terlelap. Tapi doa yang ia panjatkan tak kunjung membuat hatinya tenang. Seakan ada sesuatu yang kosong, menunggu diisi dengan jawaban yang belum ia ketahui dan kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Mesin jahit tua di ruang depan mulai rusak, suara Rahman semakin sering terdengar batuk keras, dan anak-anak harus rela belajar tanpa uang jajan. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur atap rumah, seorang penagih hutang datang. Lelaki berjas hujan itu berdiri di depan pintu, wajahnya kaku tanpa senyum.
"Hajjah Safira, cicilan bulan ini belum dibayar. Kalau telat lagi, rumahmu bisa disita." "Ingat itu," ujarnya dingin. Hajjah Safira meremas ujung jilbabnya. "Tolong beri aku waktu seminggu lagi. Aku janji akan usahakan. Janji bukan uang, Bu." Balas penagih itu singkat, lalu pergi meninggalkan tanah basah dengan bekas kaki yang berat. Di dalam rumah, Rahman menunduk lesu. "Vi, apa kita berhenti saja? Mungkin usaha ini memang bukan jalan kita." "Berhenti? Kalau kita berhenti, anak-anak makan apa, Bang? Sekolahnya bagaimana?" Suara Hajjah Safira meninggi, lalu ia segera menutup mulutnya. "Maaf, aku hanya takut kehilangan segalanya." Malam itu, suara hujan bercampur dengan tangis tertahan Hajjah Safira. Ia merasa dunianya perlahan runtuh. Beberapa hari kemudian, Hajjah Safira hadir di pengajian kecil dekat rumah. Ia butuh ketenangan. Ruangan itu sederhana, hanya diterangi lampu minyak. Para ibu duduk melingkar, mendengarkan tausiah. Di sanalah ia bertemu seorang perempuan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, seakan mampu menembus isi hati orang. Setelah pengajian selesai, perempuan itu mendekati Hajjah Safira. "Anakmu 3? Ya?" tanyanya lirih. Hajjah Safira terkejut. Iya, tapi dari mana ibu tahu?" Perempuan itu hanya tersenyum samar. "Aku melihat beban berat di pundakmu. Suami sakit, usaha jatuh, hutang menumpuk. Kau ingin semua berubah, kan?" Tubuh Hajjah Safira merinding. Kata-kata itu persis dengan isi hatinya. "Tentu saja aku ingin, tapi bagaimana caranya?" "Rezeki bisa datang dengan cara apapun, tapi ada yang harus diberikan sebagai pengganti, sesuatu yang tidak semua orang sanggup serahkan." "Pengganti? Maksud ibu?" tanya Hajjah Safira, semakin penasaran. Perempuan itu mendekat, berbisik di telinganya. "Pengorbanan." Tumbal Hajjah Safira tercekat, wajahnya pucat. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu sudah berjalan pergi, meninggalkannya dengan hati yang berdebar tak menentu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, keadaan semakin parah. Hutang menumpuk, Rahman nyaris tidak bisa bangun dari ranjang, dan uang sekolah anak-anak menunggu dibayar. Di tengah keputusasaan, Hajjah Safira kembali bertemu perempuan tua itu di jalan sepi menuju pasar. "Kau sudah siap?" tanyanya pelan. "Siap? Untuk apa?" Suara Hajjah Safira bergetar. "Untuk memberikan yang diminta. Jika kau berani, kau akan melihat hidupmu berubah. Pesanan akan mengalir, uang akan datang, semua masalahmu selesai." Air mata Hajjah Safira mengalir. Ia menunduk, suara hatinya berperang hebat. "Tapi siapa yang harus?" Perempuan itu menatapnya tajam. "Bukan siapa, apa? Kau hanya perlu percaya. Malam ini ada seorang anak jalanan yang akan mendekat ke rumahmu. Ambil kesempatan itu." Dan benar saja, malam itu saat hujan turun deras, seorang bocah lusuh mengetuk pintu rumah Hajjah Safira. "Ibu, saya lapar. Boleh minta makan?" katanya dengan suara lirih. Hajjah Safira terdiam. Tangannya gemetar di pegangan pintu. Suami dan anak-anak sudah tidur. Hanya ia yang mendengar ketukan itu. Bayangan perempuan tua itu melintas di kepalanya. Bisikan kata-katanya menggema. "Ambil kesempatan itu." Detik itu, pilihan hidupnya berdiri di depan pintu. Sejak malam bocah jalanan itu hilang tanpa jejak, hidup Hajjah Safira berubah drastis. Pesanan konveksi mendadak membanjir, bahkan dari toko-toko besar di luar kota. Rahman heran, tapi terlalu sakit untuk banyak bertanya. "Safira, bagaimana bisa pesanan datang sebanyak ini? Padahal dulu tak ada yang mau melirik," gumamnya di ranjang. Tubuhnya lemah. Hajjah Safira hanya tersenyum samar, menunduk agar suaminya tak melihat matanya yang penuh rahasia. "Allah Maha memberi jalan, Bang," jawabnya singkat. Namun, di dalam hati, Hajjah Safira tahu jalan itu bukan jalan biasa. Dan ia tahu, jika ingin mempertahankan semua ini, ia harus terus memberi pengganti. Beberapa tahun kemudian, setelah usahanya semakin besar, Hajjah Safira
mendirikan sebuah pesantren. Masyarakat menyambut dengan penuh pujian. Masya Allah, Hajjah Safira benar-benar dermawan. Usahanya maju, masih juga mau membangun pesantren, kata seorang warga. Alhamdulillah, anak-anak yatim jadi terurus. Semoga rezekinya makin lancar, sambung yang lain. Tak ada yang tahu, pesantren itu bukanlah sekadar tempat amal. Itu adalah pintu yang memudahkan jalannya untuk menyediakan tumbal setiap kali ia butuh kekuatan baru. Anak-anak yang dipelihara di sana dianggap titipan, padahal sesungguhnya mereka hanya menunggu giliran. Bisnis konveksi Hajjah Safira berkembang seperti badai. Ia memiliki gudang besar, pabrik kecil dengan puluhan pekerja, bahkan jaringan distribusi ke kota-kota besar. Baju muslim dan alat ibadah produksinya terkenal berkualitas. Ia membeli rumah megah bergaya modern, mobil mewah, dan mengirim anak-anaknya sekolah ke luar negeri. Suaminya dibawa berobat ke luar negeri. Orang-orang menyebutnya panutan wanita sukses. Lihat, Hajjah Safira itu luar biasa. Dulu jatuh, sekarang bangkit. Itu namanya kerja keras dan doa, ucap seorang tetangga di warung kopi. Namun yang mereka tidak tahu, setiap kali Hajjah Safira menerima kontrak besar, selalu ada anak pesantren yang hilang. Alasannya macam-macam. Pindah keluarga, sakit mendadak, atau kecelakaan. Semua terdengar wajar di telinga masyarakat karena Hajjah pandai menutupinya dengan uang dan kebaikan. Rahman yang mulai berangsur sembuh tidak tahu bahwa kesuksesan istrinya bukan dari kerja keras semata. Sesekali ia bertanya, "Fi, apa semua ini betul-betul halal?" Hajjah Safira hanya mengusap tangannya, tersenyum dengan wajah yang dipaksa lembut. "Bang, jangan pikir macam-macam. Ini semua rezeki Allah." Tapi saat malam tiba, ketika semua terlelap, ia sering terjaga dengan keringat dingin. Suara-suara tangisan anak-anak yang hilang itu seperti terdengar dari kamar pesantren. Waktu berjalan, pesantren Hajjah Safira semakin dikenal. Banyak donatur menitipkan uang dan barang, percaya penuh pada kebaikan Hajjah. Namun, beberapa orang mulai mencurigai. Kenapa ya, anak-anak di pesantren sering sekali meninggal mendadak? Katanya sakit, tapi kok hampir tiap tahun ada saja yang hilang, bisik seorang warga pada temannya. "Shh, jangan keras-keras, kalau dia dengar bisa gawat. Kau tahu sendiri Hajjah Safira orang berpengaruh," jawab temannya, wajahnya tegang. Desas-desus itu mulai beredar, tapi tak pernah bisa dibuktikan. Setiap kali ada yang berusaha mencari tahu lebih jauh, tiba-tiba mereka menghilang atau mendadak jatuh sakit, seolah-olah ada kekuatan gelap yang menjaga rahasianya. Malam-malam, Hajjah Safira semakin tak tenang. Ia sering melihat bayangan anak-anak kecil berdiri di sudut rumah mewahnya. Suara langkah kaki mungil terdengar di koridor, padahal semua anak sudah tidur. "Siapa di sana?" teriaknya suatu malam. Wajahnya pucat, tapi hanya angin yang menjawab. Dalam hati, ia tahu semua itu bukan halusinasi. Itu adalah harga dari kekayaan yang ia genggam. Suatu hari, seorang wartawan bernama Dimas tertarik menulis tentang banyaknya anak yang hilang atau meninggal di pesantren. Supaya tidak dicurigai, ia datang dengan alasan ingin meliput kegiatan sosial. Ia membawa kamera dan buku catatan. "Hajjah, masyarakat sangat kagum pada Anda. Pesantren berkembang. Tetapi boleh saya tahu, kenapa anak-anak di pesantren ini sering berganti?" Pertanyaan itu membuat wajah Hajjah Safira menegang seketika. "Mereka, ada yang diadopsi, ada yang sakit, lalu meninggal. Itu biasa." Dimas menatapnya penuh selidik. "Tapi jumlahnya cukup banyak, Hajjah. Dalam catatan kami, hampir setiap tahun ada yang hilang. Yang namanya sakit, meninggal, kita tidak pernah tahu kapan dan pada siapa," jawab Hajjah dengan sedikit diplomasi. Dimas tidak berhenti. Ia kembali ke pesantren beberapa kali, selalu dengan alasan berbeda. Kadang membawa bingkisan, kadang berpura-pura membantu mengajar anak-anak. Namun diam-diam, ia mencatat setiap detail. Jumlah anak, nama-nama mereka, dan siapa yang tiba-tiba tidak ada lagi. Suatu malam,
Dimas memberanikan diri menyusup ke sekitar bangunan belakang pesantren. Di sanalah ia mendengar suara aneh, seperti bisikan anak-anak bercampur tangis. Ia mendekat ke sebuah gudang kecil, dan dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kain kafan kecil yang masih berlumur darah, tersimpan di sudut. Ya Allah, desisnya. Keesokan harinya, ia mencoba menyinggung hal itu lagi pada Hajjah Safira. "Hajjah, apakah benar ada anak yang baru meninggal? Tapi saya tidak mendengar ada yang sakit belakangan ini." Hajjah Safira menegang, senyumnya kaku. "Kau terlalu banyak bertanya, nak. Jangan sampai pertanyaanmu membawa celaka." Sorot mata tajam Hajjah membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Ia sadar rahasia besar sedang ia sentuh. Sementara itu, Rahman sudah semakin membaik, pikirannya makin jernih. Ia mulai menghubungkan semua kejadian. Setiap kali pesanan konveksi besar datang, ada anak pesantren yang hilang. Setiap kali istrinya pulang larut malam, wajahnya pucat dan ketakutan. Suatu malam, ia memanggil istrinya. "Vi, aku mohon, katakan sejujurnya. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa aku sering dengar tangisan anak-anak di rumah ini? Apa benar mereka sakit? Atau ada yang kau sembunyikan?" Air mata Hajjah Safira menetes. Ia terisak. Untuk pertama kalinya, rahasia yang ia simpan bertahun-tahun terbuka di depan suaminya. Tapi ia tahu, pengakuan itu bisa menghancurkan segalanya. Ia berusaha menutup mulut suaminya dengan tangannya. "Bang, jangan tanya lagi. Semua ini demi kita, demi anak-anak, demi kita. Kalau harus mengorbankan nyawa anak yatim, itu bukan demi kita, Vi. Itu dosa besar." Suara Rahman meninggi, dadanya menjadi sesak. Sejak malam pengakuan itu, kejadian di rumah semakin mengerikan. Bayangan anak-anak muncul lebih jelas. Kadang Rahman melihat mereka duduk di tepi ranjang, memandangi dirinya. Kadang Lina mendengar suara tangisan dari ruang bawah tanah, padahal tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, Hajjah Safira terbangun karena suara gaduh di pesantrennya. Ia berlari ke aula utama dan terhenti kaku. Puluhan anak-anak dengan wajah pucat berdiri berjejer, mata mereka kosong, menatap lurus ke arahnya. "Kenapa, Hajjah? Kau janji beri kami rumah, tapi kau kirim kami ke kubur." Suara mereka bergema serentak. Hajjah Safira menjerit, tubuhnya gemetar. "Ampun, ampun, aku hanya ingin keluargaku selamat." Namun, arwah-arwah itu tidak bergerak. Mereka hanya menatap, seakan menunggu saat yang tepat. Di luar, angin kencang mengguncang bangunan pesantren. Malam itu menjadi awal kehancuran yang nyata. Wartawan Dimas berhasil menulis artikel panjang dengan bukti-bukti foto kain kafan kecil dan kesaksian beberapa anak yang selamat. Berita itu menjadi berita besar. Media lokal gempar, masyarakat geger. Citra dermawan runtuh dalam semalam. Orang-orang yang dulu memuji, kini-kini meludahkan caci maki dan melihatnya dengan ngeri. Polisi mendatangi pesantren. Hajjah Safira mencoba menyuap, tapi kali ini semuanya terlalu besar untuk ditutupi. Anak-anak yang masih ada di pesantren dibawa ke tempat perlindungan. Rahman, dengan tubuh lemah, hanya bisa menangis melihat istrinya dibawa dengan borgol. "Vi, aku sudah bilang, kekayaan yang dibangun dari darah takkan pernah bertahan." Hajjah Safira meraung, matanya kosong. Di koridor kantor polisi, ia merasa melihat anak-anak berlari kecil, tertawa getir, lalu lenyap di udara. Di penjara, malam-malam Hajjah Safira dipenuhi teriakan arwah. Tak ada tidur yang tenang, tak ada doa yang bisa menghapus bayangan mereka. Ia menua cepat, wajahnya keriput, matanya cekung, seakan semua dosa menggigit tubuhnya. Suatu malam, para sipir mendengar jeritan panjang dari selnya. Saat diperiksa, Hajjah Safira ditemukan terbaring kaku. Matanya terbuka lebar, mulutnya seperti ingin berteriak. Di dinding sel ada coretan samar, seolah tangan-tangan kecil membekas di sana. Kabar kematian Hajjah Safira menyebar. Orang-orang menyebutnya azab.
pesantren yang dulu megah kini terbengkalai, ditinggalkan. Lina, anak sulung Hajjah Safira, memilih menutup diri dari dunia, menanggung malu sekaligus trauma. Dimas menulis kisah Hajjah Safira sebagai peringatan bahwa kekayaan yang dibangun di atas penderitaan dengan cara gelap tidak akan pernah membawa kebahagiaan, dan masyarakat hanya bisa mengenang pesantren itu sebagai tempat kelam di mana doa anak yatim ditukar dengan darah mereka sendiri. Hajjah Safira menjadi legenda hitam, simbol keserakahan yang dibayar dengan arwah tak berdosa.